Kebakaran hebat melanda sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin menyebabkan 5 orang mengalami luka serius. Seorang selebgram di Palembang, Sumatera Selatan melapor ke Polda Sumsel setelah mengalami ancaman dan penganiayaan oleh teman prianya. Manajemen Sriwijaya FC menyiapkan bonus untuk pemain sebagai pemacu semangat meraih hasil positif. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama saudara, kebakaran hebat melanda sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin menyebabkan 5 orang mengalami luka serius. Insiden ini mengungkap resiko besar aktivitas tambang minyak tanpa izin yang mengancam keselamatan masyarakat. Sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi Banyuasin terbakar hebat pada Selasa 9 September 2025 sore. Kobaran api yang berasal dari sumur milik Wisnu ini sempat membuat panik warga sekitar. Insiden tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka serius saat berada di lokasi. Petugas kepolisian yang tiba di tempat kejadian melakukan pemadaman bersama warga dan api berhasil dikendalikan sekitar 30 menit. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah bukti serta meminta keterangan saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dalam pemeriksaan TKP juga terhadap tempat kejadian perkara, didapatkan fakta-fakta bahwa memang benar ada korban luka-luka dari kejadian tersebut, korban luka bakar sebanyak 5 orang yang saat ini masih dirawat secara medis, dan saat ini kami masih melakukan upaya penyelidikan. Sebelumnya kami dari Polsek Bayung Lincir juga pernah melakukan upaya penutupan, tepatnya sekitar di bulan Juli kemarin. Namun saat ini mereka pelaku usaha tersebut masih kucing-kucingan. Sumur minyak yang terbakar kini dipasangi garis polisi sebagai upaya pengamanan. Warga diimbau untuk menghentikan aktivitas pengeboran ilegal yang beresiko tinggi memicu kebakaran, terutama karena minimnya standar keselamatan. Langkah ini penting untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang selebgram di Palembang, Sumatera Selatan melapor ke Polda Sumsel setelah mengalami ancaman dan penganiayaan oleh teman prianya sejak Desember 2023. Selebgram asal Palembang melaporkan teman prianya ke Polda Sumsel atas dugaan pengancaman dan penganiayaan yang dialami sejak Desember 2023 lalu. Konflik bermula dari selisih paham yang membuat terlapor tidak terima dijauhi pelapor. Ancaman dilakukan melalui pesan di media sosial, diikuti dengan penganiayaan berulang kali. Terlapor yang berasal dari keluarga pengusaha di Palembang bahkan diduga menyuruh orang lain untuk menyakiti pelapor. Dari beberapa kali penganiayaan itu kebanyakan karena selisih paham. Satu, selisih paham. Kedua, dari korban yang ingin menjauh dari terlapor, namun terlapor tidak terima. Untuk penganiayaan sendiri itu yang memiliki bukti konkretnya dari awal tahun 2025. Kemudian untuk pengancaman sendiri itu dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2025. Untuk yang penganiayaan tadi kapan dilaporkannya, Bang? Untuk yang penganiayaan itu sudah terregister di LPB nomor 802 Polda Sumsel itu di bulan Juni. Kuasa hukum terlapor membantah semua tudingan tersebut dan baru mengetahui laporan itu pada hari pelapor membuat pengaduan. Nah, untuk saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari kepolisian. Kita masih menunggu apakah memang ada panggilan resmi dari kepolisian, dan apapun itu akan kita penuhi sebagai warga negara yang baik. Dan kami yakin kalau dari klien kami itu tidak ada permasalahan apapun dengan siapapun terkait yang sebagaimana disampaikan teman-teman terkait pengancaman Undang-Undang ITE.
yang melaporkan harus bertanggung jawab, harus membuktikan, dan kami kalau memang benar dilaporkan, ya silakan dibuktikan, dan kalau itu tidak bisa dibuktikan, ya itu mungkin kita akan melakukan hal-hal lain ya terkait dengan nama baik dari klien kami juga. Sebelumnya pelapor juga telah mengajukan laporan penganiayaan berat pada Juni 2025 dengan menyertakan bukti visum. Hingga kini laporan tersebut masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Kasus ini kini dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang penjamret ponsel milik mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi. Dari tersangka disita barang bukti ponsel milik korban. Tim Buser Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus MR tersangka penjamretan tas milik seorang mahasiswi. Ia ditangkap tanpa perlawanan saat mengendarai motor di kawasan Seberang Ulu. Dari tersangka, polisi menyita handphone milik korban. Aksi tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani 13 Ulu pada Sabtu 16 Agustus 2025 dini hari silam. Saat itu korban VJ berhenti di pinggir jalan untuk membeli makan, tiba-tiba didekati tersangka. Tas lempang korban ditarik hingga ia terjatuh dan mengalami luka. Setelah berhasil membawa tas, tersangka kabur meninggalkan korban. Untuk korban sendiri keadaannya hanya luka-luka lecet tapi mengalami kerugian berupa satu buah dompet yang berisi STNK dan berikut HP merek iPhone. Untuk sementara belum kita temukan data residivis, namun tetap kita akan lakukan pendalaman terhadap data pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menetapkan 2 pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai tersangka korupsi. Keduanya langsung ditahan. Dua pejabat di Dinas Pemuda dan Olahraga Oku Selatan ditahan Kejaksaan Negeri setempat usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Tersangka masing-masing AI selaku Kepala Dinas dan DAR Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga. Keduanya diduga terlibat penyimpangan anggaran Dispora tahun 2023 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 913 juta rupiah. Lebih ke belanja fiktif dan markup terkait dengan anggaran-anggaran yang ada di masing-masing bidang mereka. Kemudian mereka menggunakan dokumen pertanggungjawaban yang bisa dibilang direkayasa seolah-olah anggarannya sesuai pertanggungjawabannya sesuai dengan DIPA atau panggung anggarannya. Sementara itu, kuasa hukum Kadispora menilai kerugian negara tersebut diduga berkaitan dengan praktik setoran wajib 30% ke sejumlah pihak dan akan dibuktikan persidangan. Kasus ini bisa terbuka secara transparan dan real dan akan kita buktikan di pengadilan bahwa klien kita ini disangkakan ini tidak seutuhnya. Kedua tersangka kemudian dititipkan di Lapas Kelas 2B Muara II untuk 20 hari ke depan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT Sumsel. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 74 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode Mei 2016 hingga Juli 2017, PB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Ia diduga terlibat korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan Sumsel tahun anggaran 2016-2020 yang menyebabkan kerugian negara mencapai 74 miliar rupiah. Modusnya, PB meminta PT Waskita Karya menunjuk PT Perencana Jaya sebagai vendor, meski perusahaan tersebut tidak melaksanakan proyek. Selain itu, tersangka juga menerima sejumlah dana dari 3 petinggi PT Waskita Karya yang kini sudah berstatus terpidana. Selanjutnya, tersangka PB menerima sejumlah aliran dana dari terpidana Ijo, terpidana Ignatius Joko Herwanto, dan terpidana Sektiawan Andi Purwanto yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dilaksanakan PT Perencana Jaya sebagai vendor.
Untuk kepentingan penyidikan, PB ditahan selama 20 hari di Rutan Pak Jo Palembang dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Tak hanya kasus LRT Sumsel, PB juga terseret perkara korupsi jalur kereta Besitang Langsa Medan. Dalam kasus itu, ia sudah divonis 7 tahun 6 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti 2,6 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Warung bakso di kawasan Pantai Panjang menjadi target penggerebekan petugas gabungan. Benar saja, dari lokasi ini petugas mendapati aktivitas penjualan minuman keras berbagai merek dan minuman tuak. Petugas lalu menyita minuman keras tersebut dan menjaring pengunjung untuk diperiksa. Mirisnya, terdapat sejumlah pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi. Selain menggerebek warung berkedok warung bakso, petugas juga merazia sejumlah tempat hiburan malam. Kan itu hasil informasi dari teman-teman Satpol PP bahwasanya sebenarnya di pinggiran pantai itu sudah dilakukan himbauan. Maka tadi kita datang ke sana pas kebetulan lagi patroli, pas kita cek ternyata bukan warung bakso. Dia memang warung bakso, usahanya bakso, tapi kalau malam itu mungkin menjual juga minum jenis tuak. Kita lagi dalamin tuaknya dari mana. Tuak yang masuk dari sini pantai itu kita dalamin. Ya, nanti kita bisa lakukan tindakan. Termasuk juga di sini tadi ada jenis botol-botolan. Razia ini digelar sebagai langkah pencegahan, mengingat tindak kriminal jalanan seperti begal belakangan marak terjadi di Kota Bengkulu, terutama pada malam hari. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Demi melestarikan satwa dilindungi dan mengembalikan fungsi ekosistem, PKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia melepas liarkan 23 ekor satwa liar di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satwa lindung yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. 2 beruang madu berusia 27 dan 28 bulan sebelumnya dipelihara warga, lalu diselamatkan PKSDA, direhabilitasi di tempat penyelamatan satwa Jambi. Sementara satwa lain berasal dari pengiriman Jakarta. Sebelum dilepas liarkan, seluruh satwa telah menjalani proses observasi, pemeriksaan medis, dan koordinasi teknis. Hutan Harapan dipilih sebagai lokasi pelepas liaran karena memiliki 3 tipe habitat, hutan alam, semak belukar, dan perairan, dengan keragaman vegetasi serta sumber pakan alami. Berdasarkan data Reki, Hutan Harapan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 jenis flora, 64 spesies mamalia, 312 jenis burung, 71 reptil, 55 amfibi, dan 123 spesies ikan termasuk satwa kunci seperti harimau Sumatera dan rangkong gading. Hutan Harapan ini adalah dikelola oleh PT Reki, ini konsesi tetapi dengan mekanisme restorasi ekosistem dan secara habitat memenuhi syarat untuk dilepas liarkan satwa-satwa ini. Jadi sekaligus ini juga untuk mengembalikan atau menambah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan PT Reki. Jadi harapannya satwa-satwa ini pertama dapat kembali berkembang di habitat alaminya, menambah populasi dan mempunyai peran secara ekologi di habitatnya. Kawasan restorasi ekosistem ini juga dijaga oleh tim patroli, tim monitoring keanekaragaman hayati, serta 79 unit kamera trap. Untuk metode pemantauan dari masing-masing spesies ini berbeda-beda. Yang pertama itu dengan beruang madu, kita memasang
kita memasang kamera trap di beberapa titik yang itu bisa mengidentifikasi keberadaan dari beruang madu. Kemudian beruang madu ini diamati juga melalui survei okupansi. Kemudian untuk spesies ular dan berang-berang karena dilepas liarkan atau dirilis dalam satu lokasi, kemungkinan secara intens selama 1 minggu ini kita akan melakukan penyisiran apakah satwa atau spesies itu masih dalam lokasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir burung, ini kita melakukan survei burung, jadi pengamatan secara langsung karena lokasinya sama seperti ular dan berang-berang adalah penyisiran selama 1 minggu ke depan. Kerjasama BKSDA dan PT Reki diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami di Sumatera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dalam unjuk rasa menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa 10 tuntutan diantaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, potong tunjangan dan gaji DPR, tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, memerintahkan Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik. Sementara tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi dan adili pelaku pembunuhan Afan Kurniawan. Massa aksi juga meminta adanya evaluasi kinerja Polda Lampung, menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berhenti menggunakan pajak untuk menindas rakyat. Tadi semua Forkopimda itu turun semua, DPRD, Gubernur, Pangdam, Kapolda, semua instansi yang terkait itu turun semua menemui kita. Dan mereka menandatangani apa yang menjadi tuntutan yang membuktikan bahwa mereka menyepakati tuntutan-tuntutan kita untuk disampaikan kepada pusat. Ada tenggat waktu atau gimana? Nah, tenggat waktu ada 24 jam. Setelah 24 jam tadi untuk tindakan merespon. Minimal mereka sampaikan langsung ada bukti bahwasanya ke DPR tadi sampai. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Lampung Melawan berlangsung damai dan kondusif, di mana Gubernur Lampung bersama Pangdam 21 Raden Inten, Kapolda Lampung, Ketua DPRD dan Kajati menemui massa aksi guna mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Dalam wawancaranya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya yang berlangsung dengan damai dan kondusif. Ia berjanji akan membawa segala tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah dan Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan tadi juga ada hadir perwakilan dari anggota ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua tadi pun ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Usai segala tuntutannya diterima oleh pemerintah, massa aksi dari mahasiswa Aliansi Lampung Melawan langsung membubarkan diri, meninggalkan lokasi kawasan gedung DPRD secara tertib pada Senin sore. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Ratusan driver ojek online di Kota Pangkal Pinang melakukan aksi 1000 lilin di Tugu 0 km Pangkal Pinang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan untuk mengenang seorang driver ojol, Afan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi sedang berlangsung di gedung DPR RI pada Kamis lalu. Dalam aksi damai tersebut, para driver ojol membacakan surat pernyataan dengan beberapa poin tuntutan dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung. Mereka meminta agar pelaku diproses hukum secara transparan. Ada 4 poin, ya kita minta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya dan transparan
ya, dan juga dipecat secara tidak hormat. Itu saja. Oke, Bang, dengan hadirnya Kapolda sendiri, Bang, seperti apa respon kita dan harapan kita sendiri? Ya, harapan kita dengan datangnya Pak Kapolda, ya kita bersyukur bahwa beliau cukup merespon apa yang terjadi saat ini dan antusias dari teman-teman cukup beliau menghargai bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya kami yang merasakan, tetapi beliau dengan hadirnya beliau merasakan sendiri juga. Demikian. Ya, kita bersama Ketua DPRD, Kapolres Pangapina, Dirintel, dan seluruh Ojol Bangka Belitung melaksanakan penyalilan doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan Zulkifli yang meninggal di Jakarta. Tentunya semoga Syahid Husnul Khotimah. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan saya tadi menerima pernyataan yang harus saya bawa ke Kapolri. Ada 4 hal yang dibacakan tadi dan insya Allah akan saya kirim ke Jakarta untuk disampaikan pada Kapolri. Para ojol berharap agar tuntutan mereka disampaikan langsung ke Kapolri, agar pelaku segera diadili dan dipecat secara tidak hormat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Harga cabai di Palembang, Sumatera Selatan kembali melonjak dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini membuat penjualan pedagang menurun, sementara warga terpaksa mengurangi konsumsi komoditas tersebut. Sudah sepekan terakhir harga cabai di Palembang kembali naik. Di pasar kilometer 5, cabai merah kini tembus Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp28.000. Cabai rawit besar turut melonjak menjadi Rp32.000 dari Rp20.000, disusul cabai rawit kecil yang mencapai Rp60.000 per kilogram dari Rp30.000. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu stok yang mulai berkurang dari agen. Kondisi ini berdampak pada penjualan yang merosot tajam. Jika biasanya mereka bisa menjual lebih dari 10 kg cabai per hari, kini tak sampai 5 kg. Kekhawatiran pun muncul karena cabai beresiko membusuk dan menambah kerugian. Tapi sekarang melonjak naik cabai. Ini cabai apa aja yang naik? Cabai merah, cabai lah, cabai rawit, mereka 2.000. Naiknya kalau naik sekarang sudah dari hari Minggu, hari Sabtu Minggu lah. Oh, sudah sepekan ya Bu ya? Stok cabainya sendiri dari agen memang berkurang kah? Iya. Memang berkurang ya Bu ya? Warga pun ikut tertekan. Banyak rumah tangga terpaksa mengurangi konsumsi cabai dan membeli dalam hitungan ons agar tetap bisa memenuhi kebutuhan lain di tengah harga pangan yang serba mahal. Bagi mereka, kenaikan harga saat ini terasa tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Ya, keberatan ya. Soalnya pendapatan kita kan nggak menentu. Oh, jadi nggak seimbang pendapatan. Seimbang dengan pengeluaran. Oh, okay. Untuk harga cabai sekarang ini kan sudah melonjak naik lagi nih Bu ya. Ini ya, ini gimana nih Bu? Apa mengurangi pembelian atau seperti apa? Ya, secukupnya kita penggunaan. Jadi mengurangi konsumsi. Biasanya beli 1/4 minimal. Ini 1 on. Jadi perharinya ngurangin ya. Pedagang dan warga berharap adanya upaya stabilisasi harga kebutuhan, terutama cabai yang kerap berfluktuasi tajam. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Kota Palembang meninjau sekolah-sekolah yang dinilai tidak layak. Meski renovasi belum bisa dilakukan tahun ini, perbaikan segera dimasukkan dalam anggaran 2026. Sementara itu, target renovasi sekolah tahun 2025 sudah terrealisasi hingga 90%.
Menanggapi laporan masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Palembang meninjau kondisi Sekolah Dasar Negeri 89 Palembang di Jalan Ayani, Lorong Manggis, Silabiranti, Jakabaring. Hasil pantauan menunjukkan sekolah tersebut layak untuk segera diperbaiki. Meski demikian, renovasi belum bisa dilakukan tahun ini. Perbaikan baru akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2026. Sementara untuk 2025 tercatat 66 sekolah dasar dan 35 SMP sudah direnovasi dengan capaian 90% dari target yang ditetapkan dan ditargetkan rampung pada akhir November 2025. Setelah kami tinjau, ya memang kelas ini sudah lama mendapatkan sentuhan ataupun rehab. Insya Allah ketika kami sudah kunjungan ini dan akan melapor ke Wali Kota Palembang bahwa sekolah ini layak memang untuk kita rehab di tahun depan. Di tahun ini kita akan menyelesaikan untuk gambar dan tapnya. Di tahun depan kita akan perbaiki apa yang sudah kita tinjau tadi dari kelas-kelas sehingga sekolah di sini nyaman dan aman untuk ditempati kegiatan belajar mengajar baik siswa maupun guru. Seluruh untuk setahun ini untuk SD itu sekitar 66 yang sudah kita perbaiki dan untuk SMP sekitar 35 SMP. Nah, ini akan berlanjut lagi di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Namun kita juga berdasarkan skala prioritas yang mana saja yang sudah sifatnya urgent akan kita prioritaskan untuk di anggaran di tahun ke depan. Kalau yang masih akan dibangun di tahun ini masih berapa lagi, Pak? Hampir tahun ini sudah 90% jalan dan kemungkinan selesai di bulan November paling lama. Renovasi sekolah dilakukan Pemkot Palembang berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan seberapa besar kerusakan mempengaruhi proses belajar mengajar. Sekolah yang belum masuk dalam perbaikan karena renovasi akan dilanjutkan secara bertahap di tahun berikutnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan pengawasan ketat di kawasan destinasi wisata. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Viralnya keluhan masyarakat soal praktik penyewaan kursi di kawasan Kabang Iwa dan aksi pemaksaan pengamen di Jembatan Ampera mendapat perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Satuan Polisi Pamong Praja menggelar patroli di sejumlah titik destinasi wisata. Pengawasan dipastikan terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ini juga semalam kami sudah mengambil tindakan ini karena Pak Wali sangat cepat mengambil merespon apapun yang ada dikeluhkan oleh masyarakat. Kami juga dari Satpol PP tetap untuk kondusivitas berkaitan dengan pengunjung Jembatan Ampera, BKB, kami lakukan edukasi, kami lakukan pengawasan, kami lakukan patroli setiap hari di wilayah itu. Selain itu, Satpol PP juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif sehingga wisatawan merasa aman saat berkunjung ke Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC menyiapkan bonus untuk pemain sebagai pemacu semangat meraih hasil positif. Harapannya seluruh skuad mampu tampil maksimal di setiap laga. Manajemen Sriwijaya FC terus memberikan dukungan jelang laga perdana Championship 2025-2026 pada Minggu 14 September 2025. Selain persiapan teknis, kesiapan mental pemain juga menjadi perhatian serius. Untuk menambah motivasi, manajemen menyiapkan bonus untuk skuad Laskar Wongkito jika mampu meraih hasil positif saat menjamu Garuda Yaksa di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Pemain ini kalau harus tampil lebih bagus dia harus ada motivasi, bonus motivasi, ya kan? Itu harus kita berikan. Skema serupa pernah diterapkan pada penghujung musim lalu dan mampu memacu semangat pemain untuk tampil lebih maksimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim dokter Sumsel United memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima dan bebas cedera menjelang laga perdana mereka melawan Bersikat Depok pada kompetisi Championship 2025-2026. Persiapan ini diharapkan dapat mendukung performa tim untuk meraih hasil positif. Menjelang kompetisi Championship 2025-2026, tim dokter Sumsel United memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap dan bebas cedera.
Latihan intensif dengan fokus peningkatan VO2 max menjadi modal utama skuad ini dalam menghadapi pertandingan perdana melawan Persikat Depok pada Sabtu 13 September. Alhamdulillah kondisi semua pemain Sumsel United dalam kondisi siap untuk bertanding di laga perdana. Mudah-mudahan fit maksimal permainan mereka. Alhamdulillah justru pengaruhnya bagus untuk kondisi fisik pemain kan. VO2 max-nya juga meningkat. Secara fisik oke, pemain tak ada kendala. Persiapan matang serta strategi taktikal yang terus dipoles membuat Sumsel United optimis. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Bayung Lincir, Musi Banyuasin terbakar hebat pada Selasa 9 September 2025 sore. Kobaran api yang berasal dari sumur milik Wisnu ini sempat membuat panik warga sekitar. Insiden tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka serius saat berada di lokasi. Petugas kepolisian yang tiba di tempat kejadian melakukan pemadaman bersama warga dan api berhasil dikendalikan sekitar 30 menit. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah bukti serta meminta keterangan saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dalam pemeriksaan TKP juga terhadap tempat kejadian perkara, didapatkan fakta-fakta bahwa memang benar ada korban luka-luka dari kejadian tersebut, korban luka bakar sebanyak 5 orang yang saat ini masih dirawat secara medis, dan saat ini kami masih melakukan upaya penyelidikan. Sebelumnya kami dari Polsek Bayung Lincir juga pernah melakukan upaya penutupan, tepatnya sekitar di bulan Juli kemarin. Namun saat ini mereka pelaku usaha tersebut masih kucing-kucingan. Sumur minyak yang terbakar kini dipasangi garis polisi sebagai upaya pengamanan. Warga diimbau untuk menghentikan aktivitas pengeboran ilegal yang beresiko tinggi memicu kebakaran, terutama karena minimnya standar keselamatan. Langkah ini penting untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selebgram asal Palembang melaporkan teman prianya ke Polda Sumsel atas dugaan pengancaman dan penganiayaan yang dialami sejak Desember 2023 lalu. Konflik bermula dari selisih paham yang membuat terlapor tidak terima dijauhi pelapor. Ancaman dilakukan melalui pesan di media sosial, diikuti dengan penganiayaan berulang kali. Terlapor yang berasal dari keluarga pengusaha di Palembang bahkan diduga menyuruh orang lain untuk menyakiti pelapor. Dari beberapa kali penganiayaan itu kebanyakan karena selisih paham. Satu, selisih paham. Kedua, dari korban yang ingin menjauh dari terlapor, namun terlapor tidak terima. Untuk penganiayaan sendiri itu yang memiliki bukti konkretnya dari awal tahun 2025. Kemudian untuk pengancaman sendiri itu dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2025. Untuk yang penganiayaan tadi kapan dilaporkannya, Bang? Untuk yang penganiayaan itu sudah terregister di LPB nomor 802 Polda Sumsel itu di bulan Juni. Kuasa hukum terlapor membantah semua tudingan tersebut dan baru mengetahui laporan itu pada hari pelapor membuat pengaduan. Nah, untuk saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari kepolisian. Kita masih menunggu apakah memang ada panggilan resmi dari kepolisian, dan apapun itu akan kita penuhi sebagai warga negara yang baik. Dan kami yakin kalau dari klien kami itu tidak ada permasalahan apapun dengan siapapun terkait yang sebagaimana disampaikan teman-teman terkait pengancaman Undang-Undang ITE. Yang melaporkan harus bertanggung jawab, harus membuktikan, dan kami kalau memang benar dilaporkan silakan dibuktikan, dan kalau itu tidak bisa dibuktikan itu mungkin kita akan melakukan hal-hal lain terkait dengan nama baik dari klien kami juga. Sebelumnya pelapor juga telah mengajukan laporan penganiayaan berat pada Juni 2025.
dengan menyertakan bukti visum. Hingga kini laporan tersebut masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Kasus ini kini dalam proses penyelidikan di Polda Sumsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC terus memberikan dukungan jelang laga perdana Championship 2025-2026 pada Minggu 14 September 2025. Selain persiapan teknis, kesiapan mental pemain juga menjadi perhatian serius. Untuk menambah motivasi, manajemen menyiapkan bonus untuk skuad Laskar Wongkito jika mampu meraih hasil positif saat menjamu Garuda Yaksa di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Pemain ini kalau harus tampil lebih bagus dia harus ada motivasi, bonus motivasi, ya kan? Itu harus kita berikan. Skema serupa pernah diterapkan pada penghujung musim lalu dan mampu memacu semangat pemain untuk tampil lebih maksimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.